Aku sudah bergulat, aku sudah menaruh letak rasa percayaku, aku sudah berdoa, aku sudah percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang aku dapat? Saudara-saudara, apakah pikiran seperti itu, perasaan seperti itu, pergumulan itu juga pernah ada dalam pikiran Anda? Romo, jadi malu. Saya baca kitab suci bukan makin ngerti sih Romo, tapi makin malu kita sama Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-35 di tahun 2024 ini. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari Minggu ini betul-betul hidup Anda, keluarga Anda dipenuhi dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai, dengan berkat-berkat dari Tuhan. Saudaraku, saya membuat video ini di tanggal 4 Februari, sebuah tanggal yang sangat berkesan dalam hidup saya karena 4 Februari 2029 waktu saya masih bergulat belajar kitab suci di kota Roma, Italia, tiba-tiba papa saya meninggal dunia. Bergulat, hidup saya berantakan, hidup saya hancur, kehilangan figur ayah dalam hidup saya. Saya harus terima itu sebagai bagian dari hidup saya. Lalu tanggal 4 Februari juga keponakan saya yang kembar itu ulang tahun ke-8. Jadi 4 Februari selalu penuh dengan peristiwa-peristiwa yang selalu saya ingat dalam hidup saya. Saudara-saudaraku terkasih, kan kemarin saya berjanji saya akan membahas tokoh tentang Dina. Tokoh perempuan dalam perjanjian lama yang diperkaos oleh orang-orang yang harusnya mengasihi dia. Tetapi saudara-saudara, mohon maaf, seribu maaf, saya harus betul-betul menunda itu sampai besok. Karena apa? Ternyata dalam bacaan yang ditawarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, saya menemukan sebuah kotak hitam. Kotak hitam yang betul-betul kelam, gelap, nggak jelas, nggak ada titik terang. Tetapi saudara-saudara, ternyata kalau kotak itu dibuka, kita bisa melihat bagaimana dalam kekelaman hidup seorang tokoh yang akan saya ceritakan kali ini, betul-betul ada harta karun rohani yang sangat amat luar biasa. Maksud Romo Yosef apa sih? Jadi, kalau Anda sudah ke gereja, pasti Anda mendengar bacaan pertama. Dibacakan kitab, iya itu dia, kitab Ayub bab 7 ayat 1 sampai ayat 7. Ya bener Romo, kalau Romo nggak ingetin juga lupa. Tadi Romonya kayaknya sempat membahas di khotbah, di homili, itu tentang kitab Ayub bukan? Nah, saudara-saudaraku terkasih, bayangin seorang penulis yang luar biasa yang mencoba menggali konflik-konflik keluarga, relasi-relasi yang berantakan, suami istri dalam kitab suci. Kok bisa-bisanya sampai terlewat kisah berantakan keluarga Ayub? Karena saudara-saudara, banyak pembaca kitab suci hanya berfokus pada harta kekayaan Ayub. Pada harta yang begitu banyak berlimpah, ternaknya, rumahnya, banyak luar biasa. Ayub digambarkan sebagai tokoh yang paling kaya waktu itu. Lalu kehilangan segala-galanya dalam waktu singkat. Lalu dengan kesetiaan, dengan iman, kerelaan, ketabahan, lalu langsung dipulihkan oleh Allah. Banyak pembaca kitab suci yang tidak memikirkan, tidak berfokus pada begitu berantakannya hidup keluarga Ayub. Kalau Abraham menduakan Sarah dengan Hagar, kalau Yakub menduakan Leah, Rahel, Bilha dan Silpa, anak-anak mereka bermasalah. Yusuf yang dikatakan dijual ke Mesir, yang dikatakan dimakan binatang buas, tapi ternyata masih ada, masih hidup. Tetapi lain cerita dengan kotak hitam dalam kitab suci ini, saudara-saudara. Bagaimana kisah seorang suami. Tidak banyak yang sadar bahwa Ayub juga seorang ayah. Ayah dari anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sangat dibanggakannya, anak-anak yang sangat dicintainya, anak-anak yang sangat dilindunginya. Betul-betul
Ayub selalu pagi, siang, dan malam berdoa buat anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya jatuh dalam dosa. Ayub tidak hanya mengguyur anak-anaknya dengan harta benda, tetapi dengan cinta, dengan pengalaman takut akan Tuhan. Itu warisan yang luar biasa. Tetapi sebagaimana kita tahu bersama-sama saudaraku, Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Anda bisa baca itu dalam kitab Ayub, baru Ayub bab 1 dikatakan begini. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Ayub mempunyai 7 anak laki-laki ditambah 3 anak perempuan. Ayub punya 10 anak yang sangat dicintainya. Tetapi apa daya, apa boleh buat, di hari yang sama malapetaka datang menghampiri hidup Ayub. Karena si iblis mau mencobai keluarga Ayub ini, sehingga semua anaknya bersama semua hartanya habis di hari yang bersamaan. Saudara-saudara, izinkan saya untuk memberikan sebuah pilihan yang sangat teramat sulit. Tapi buat beberapa dari Anda, mungkin Romo, itu bukan pertanyaan sulit buat saya. Antara kehilangan harta dengan kehilangan anak, coba. Kalau Anda suruh memilih ya, Romo, amit-amit Romo, jangan sampai saya ada di situasi seperti itu Romo. Berat, sangat berat. Bukannya kehilangan harta itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang gampang. Berat banget Romo. Apa yang sudah dipupuk dari nol, dikumpulin dari nol, ditabung dikit-dikit, usaha-usaha segala macam. Tetapi ternyata ditipu, entah ditipu rekan bisnis atau salah investasi, atau harus bayar ini dan bayar itu, sampai habis, bahkan minus. Itu aja sebuah pengalaman yang sangat mengerikan. Apalagi kalau Romo disuruh milih antara kehilangan anak. Bukan cuma 10 anak, ya udah 1 anak nggak apa-apa deh, hilang deh, dipanggil Tuhan nggak apa-apa deh, meninggal nggak apa-apa deh. Anda sebagai orang tua, meskipun udah punya 5, punya 3, punya 2, punya 10, kehilangan 1 anak saja, itu pengalaman yang sangat amat menyedihkan, bukan? Betul apa betul yang saya katakan ini? Betul Romo. Buat kami sebagai orang tua, lebih baik kehilangan harta deh Romo, daripada kehilangan anak. Banyak dari pengalaman saya, orang tua kalau anaknya sakit ya, sakitnya berat, apapun yang mereka punya akan digunakan untuk membiayai si anak ini supaya sehat lagi, supaya mengalami kesembuhan lagi. Betul apa betul? Buat orang tua, anak dengan harta itu bukan perbandingan yang sejajar Romo. Orang tua seringkali ambil hartaku ini buat kebahagiaan anak-anakku. Ambil waktuku, ambil tenagaku, ambil ini warisanku. Asal anak-anakku tidak menderita. Asal anak-anakku tidak kelaparan. Asal anak-anakku tidak ribut dengan hartaku ini. Serba salah kayak kalau jadi orang tua, bukan? Banyak harta, anak ribut warisan. Nggak punya harta, anak juga ribut juga. Saudara-saudara yang terkasih, anak jauh lebih berharga dibandingkan harta kekayaan. Tetapi saudara-saudara, Ayub harus kehilangan dua-duanya. Aduh Romo, itu kan udah jatuh ketimpa tangga itu. Sebuah pengalaman yang memilukan, sebuah kepahitan, rasa traumatis yang luar biasa. Sampai pada akhirnya Ayub sendiri harus menderita sakit yang luar biasa juga. Jadi bukan cuma harta anak-anaknya, tapi dirinya juga. Nah, di titik ini saudara-saudara, banyak pembaca kitab suci yang kurang memperhatikan ada satu lagi pribadi yang juga sangat amat menderita pakai banget, yaitu istrinya Ayub lah Romo. Selama ini kita fokusnya pada Ayub, hartanya, sekarang anaknya. Tapi bagaimana dengan istrinya? Emang Anda bisa di posisi istrinya Ayub? Dulu istrinya orang kaya, dulu hidupnya berada, dulu hidupnya wah mau beli apa nggak pakai mikir Romo. Banyak harta kekayaan suaminya, bisa dinikmati bareng-bareng. Tetapi
hilang, hancur berantakan, lalu ditambah lagi kenyataan sangat pahit dalam hidup istri Ayub. Bayangin loh saudara-saudara, istri Ayub kan yang mengandung, istri Ayub yang melahirkan, istri Ayub yang mendidik, yang menyusui, yang gedein anak-anak ini, yang merawat anak-anak ini. Saya tanya kepada Anda, lukanya kehilangan anak-anak lebih parah ke Ayub apa lebih parah ke istrinya? Romo, sebuah pertanyaan yang mudah Romo. Pasti istrinya jauh lebih terpukul. Istrinya jauh lebih mengenaskan. Kehilangan segala-galanya. Harta benda termasuk harta paling berharga dalam kehidupannya. Yaitu anak-anaknya. Bukan cuma satu aja mengerikan. Bukan cuma dua, bukan cuma 3, 4, 5. Semua saudara-saudara. Di hari yang sama dengan peristiwa malapetaka yang sama. Orang tua mana yang tahan, ibu mana yang bisa berdiri tegar. Pusing, mumet, jelimet, mengerikan, terluka. Kita nggak bisa lah membayangkan bagaimana tuh istrinya Ayub. Romo bener juga ya Romo. Kalau Romo nggak cerita begini kami juga nggak sampai mikir sampai sedalam itu. Selama ini fokusnya ke Ayub aja. Yang sakitnya sampai sakit kulit, sampai garuk-garuk, menderita luar biasa. Bagaimana kalau kita di posisi istrinya Ayub? Gak tahan. Makanya saudara-saudara, istrinya itu saking stresnya, saking banyak banget masalah. Satu masalah datang lagi masalah kedua, datang lagi masalah berikut. Yang satu belum selesai, datang lagi masalah bertubi-tubi. Anda pernah nggak ngalamin masalah keluarga Anda bertubi-tubi? Bukan cuman masalah kerjaan biasa, bukan cuma masalah diomongin jelek sama tetangga, bukan cuma masalah ya digosipin yang enggak. Tetapi ini pengalaman suami istri yang sangat amat mengerikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, namanya Ayub dan istrinya. Sampai-sampai kalau Anda lihat di bab 2 ayat 9, ketika dia lihat hartanya, anak-anaknya hilang, itu masih nangis itu, masih luka itu, nggak bisa makan itu, nggak bisa tidur, masih waduh kehilangan luar biasa. Berikutnya dia lihat suaminya sekarang, waduh suaminya udah kayak hidup nggak enak dilihat, mati juga enggak. Maka saat situasi stres seperti itu, istri Ayub berkata di bab 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Mungkin bagi kita sekarang ya, kalau kita baca biasa-biasa, weh dasar ini istri nggak tahu diri nih, istri penyembah berhala ini, menyuruh suaminya yang enggak mengutuki Tuhan Allahnya. Bayangkan saudara-saudara, istri yang terluka oleh kehidupannya. Dia kan nikah mau bahagia dan Tuhan kasih kebahagiaan. Tapi apalah artinya kalau kebahagiaannya tiba-tiba nggak ada semua. Itu kayak orang, kalau saya naik meja ini terus saya jatuh, mungkin ya oke jatuh. Tapi istrinya Ayub kan ada di atas. Betul-betul 10 meter itu. Ketika jatuh jauh lebih sakit, jauh lebih terluka bukan? Iya ya Romo. Baru sadar sekarang ini Romo. Makanya saking gak tahannya dia lihat suami yang dicintainya. Dia udah ditinggalkan anak-anaknya loh. Sekarang suaminya mau meninggalkan dia ini. Gimana itu perasaannya? Gimana pikirannya? Diselubungi oleh masalah demi masalah. Sampai dia berkata seperti itu. Lalu Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Saudara-saudara, yang dikatakan Ayub sih benar. Nggak gila aja udah bagus itu Romo. Sebuah keperihan hidup. Terluka oleh hidup sendiri. Dan mereka sadar ada Tuhan di balik ini semua. Lalu Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu sepanjang Ayub bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 terus sampai bab 42 ya bab terakhir di mana Ayub dipulihkan. Ayub kan protes, Ayub kan marah sama Tuhan, Ayub itu jengkel sama Tuhan, Ayub itu kecewa juga sama Tuhan.
Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dalam bacaan misa hari ini di bab 7, saya bacain karena singkat ya. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Di situ Ayub benar. Setiap manusia harus bergulat dengan masalahnya, dengan kehidupannya. Kalau manusia nggak ada pergulatannya, nggak berjuang dengan kehidupannya, Romo hidupnya nggak asik, Romo. Hidupnya datar, Romo. Setiap manusia, siapapun, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, semua harus bergulat dengan kehidupannya. Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia. Saudara-saudaraku, di sini Ayub, orang kaya, tajir melintir, pernah ada di posisi itu. Ayub bahkan membandingkan dirinya dengan seorang budak, dengan orang-orang upahan. Orang upahan, para budak aja, mereka bergelut, mereka kerja keras, mereka banting tulang, mereka tuh masih menerima upah. Betul-betul mereka menerima upah dari hasil jerih payahnya. Di malam hari atau 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, bukan kalau gajian. Tetapi aku sudah bergulat, aku sudah menaruh letak rasa percayaku, aku sudah berdoa, aku sudah percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang aku dapat? Saudara-saudara, apakah pikiran seperti itu, perasaan seperti itu, pergumulan itu juga pernah ada dalam pikiran Anda? Romo, jadi malu. Saya baca kitab suci bukan makin ngerti sih Romo, tapi makin malu kita sama Tuhan. Betul-betul wajah kita diwakili oleh seorang yang bernama Ayub. Ayub ngomong begitu, dia itu luar biasa. Saya masih remah-remah aja, marahnya sama Tuhan luar biasa. Kecewaannya sama Tuhan habis-habisan. Betul apa betul? Romo, jangan gitu dong Romo. Iya Romo, gitu kan? Nah, kemudian bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Saudara-saudara, siapa yang kalau lagi punya masalah terus tidur? Dengan tidur kan kita bangun terus seolah-olah kita lupa dengan masalah kita, bukan? Ya Romo, saya paling seneng Romo kalau punya masalah tidur aja, menangis sampai capek terus tidur sendiri. Ntar ketika bangun tuh udah seger lagi lah, udah kembali normal biasanya. Tapi tidak dengan Ayub. Dia punya masalah, dia tidur nih. Dia mau melupakan sejenak masalahnya. Tapi sampai malam pun merentang panjang katanya. Dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai pagi. Saudara-saudara, gak bisa tidur. Sebuah penderitaan yang bertubi-tubi. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Torak di sini apa sih saudara-saudara? Torak itu ini, rongga dada. Dikatakan hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Kalau orang bernafas itu, gitu. Hidupnya Ayub itu seharusnya ya berlalu lebih cepat daripada torak, seperti hembusan nafas dan berakhir tanpa harapan. Betul-betul saudara-saudara, ke sebuah kesia-siaan. Percuma Ayub berdoa, percuma Ayub itu percaya sama Tuhan, percuma Ayub menaruh harapannya pada Tuhan. Karena apa? Semua yang dihadapinya adalah sia-sia belaka. Romo, kok bisa-bisanya ngomong kayak begitu? Saya nggak gosipin orang-orang loh. Saya ngomongin Ayub sebetulnya. Banyak wajah kita betul-betul diwakili oleh Ayub. Malu sama Tuhan. Lalu dikatakan, ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan nafas. Betul kan? Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah penderitaan. Setiap manusia harus bergulat, betul. Ayub juga bergulat. Kadang-kadang dalam pergulatan kita itu nggak ada titik terangnya. Nggak ada jawaban Tuhan. Ini baru di bab 7, saudara-saudara. Penderitaan Ayub masih di bab 38, nanti baru berakhir di bab 42. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, dalam ketidaksempurnaan relasi kita dengan keluarga,
kehilangan demi kehilangan, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Itu yang dialami oleh Ayub, bukan? Tapi Ayub bergulat, sama seperti kita gulati betul-betul. Cari kehendak Tuhan. Marah ya boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kecewa boleh, tapi jangan terus-terusan. Jangan biarkan diri kita terluka. Kita lama-lama menikmati rasa luka itu sebagai korban. Temukan kehendak Tuhan. Buka hati, buka diri. Kitab Ayub ini, Tuhan baru menjawab Ayub nanti di bab-bab terakhir ketika Ayub duduk dalam diam. Dia mencoba buat pasrah, dia meluangkan satu sisi dalam pikirannya. Misteri Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan menjawab, disitulah kelak Tuhan akan memulihkan. Dari sini saudara-saudara, bekerjalah terhadap rahmat Tuhan. Betul-betul, Tuhan, ini masalahku, ku terima Tuhan. Dalam pergumulanku, air mataku, rasa marah dan kecewaku, Tuhan Engkau tahu. Tapi sekali-sekali Tuhan, jangan Kau buang aku dari hadapan-Mu. Seperti Ayub, dalam pergulatan keputusasaan, aku tetap mau percaya pada kehendak-Mu. Semoga hidup kita juga dipulihkan seperti Ayub. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.